Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, bertemu lagi bersama saya Adinda Prihatin dalam podcast Tidki NU Indramayu yang kedua. Yang pastinya di podcast kali ini kita akan membahas sesuatu hal yang sangat menarik untuk dibahas dan sangat menarik sekali untuk dikulik ya teman-teman ya. Dan pada pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai seputar ulumul Quran. Dan pastinya pada tema kali ini akan sangat bermanfaat sekali untuk saya pribadi tentunya dan untuk teman-teman semua, juga untuk orang-orang yang memang sama sekali tidak tahu apa sih ulumul Quran itu. Dan di sini juga saya akan menghadirkan bintang tamu yang sangat keren dan luar biasa sekali. Beliau juga merupakan salah satu dosen di kampus Tidki NU Indramayu. Beliau juga merupakan kiai ternama di Indramayu, namanya juga sudah dikenal oleh masyarakat luas. Siapa lagi kalau bukan kiai kita, yaitu Bapak Kiai Saiful Aziz MPDI. Boleh beri tepuk tangan dulu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Kiai? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Meskipun dalam puasa. Iya, alhamdulillah ya Pak ya. Sekarang saya lihat-lihat ini sekarang lagi padat banget kayaknya Pak. Sibuk apa aja Pak sekarang Pak? Karena di samping sebagai pengasuh anak-anak juga, pengasuh di pesantren yang juga di mahasiswa, juga di kepengurus cabang NU, kegiatan yang memang tanpa diduga. Makanya sibuk di Gawadewek. Iya, sibuk di Gawadewek ya Pak ya. Berarti memang sehari-harinya padat kegiatan ya Pak ya. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Karena memang saya lihat juga di rumah sering nggak ada di rumah ya Pak ya, karena seringnya di luar berkegiatan gitu. Berdoa mudah-mudahan yang penting sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan hanya sehat tapi tidak walafiat kan? Iya, berarti sehat walafiat ya Pak ya. Iya. Nah, sebenarnya juga ini teman-teman kita di sini kan nggak hanya berdoa ya. Di sini juga ada mahasiswa dari perwakilan dari Prodi Manajemen Dakwah. Di samping sebelah kiri saya ada Mbak Adlia Harum, biasa dipanggil Mbak Adel. Juga di sebelah kanannya Mbak Adel ada Mbak Dini Safitri, bisa dipanggil Dini. Iya, betul. Betul. Nah, sebenarnya juga ini bukan pertama kali saya bertemu dengan beliau, karena memang beliau ini merupakan guru saya, juga kiai saya. Dan kebetulan memang kita ini satu desa ya Pak ya. Jadi saya juga sering ngobrol dengan beliau, dan memang beliau ini salah satu tokoh inspirasi saya, karena setiap beliau membacakan atau melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran, ini sangat memotivasi saya untuk terus belajar membaca Al-Quran dengan baik dan benar, seperti itu teman-teman. Ini lanjut ke pembahasan ya Pak ya, tentang topik ulumul Quran ya Pak ya. Mungkin kan dari sebagian teman-teman para penonton semua kan nggak tahu ya Pak ya, ulumul Quran itu apa sih sebenarnya? Boleh dijelaskan Pak sedikit? Saya panggilnya kalau laki-laki bro, kalau perempuan apa? Bri. Besti nggak apa-apa Pak? Oh sis. Apa tuh sis? Sister. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau masalah pengertian ulumul Quran bisa di searching. Ya kan gampang. Yang jelas ulumul Quran pasti pembahasannya tentang adalah di download juga sama, dibuka. Tapi kalau mau lebih lengkap di kitab At-Tibyan fi Mabahith Ulumil Quran itu lebih lengkap lagi tentang Quran semua. Skup tentang semua dalam Al-Quran ada semua. Yang perlu kita ketahui, perlu garis bawahi, yang penting bulan ini kita tahu bahwa bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Kalau ilmu ulum Quran pasti pembahasannya tentang ilmu ada di gampang lah, apalagi mahasiswa di download gampang. Yang jelas pertama ilmu saja dulu, ilmu. Ain, lam, tiga apa? Mim. Apa ain? Illiyin. Kalau orang yang mempunyai ilmu itu akan luhur, tinggi. Kemudian orang yang punya ilmu akan lutfun, halus dia. Akan lembut. Yang ketiga akan menjadi orang mulkun, maka dia akan menjadi seorang raja.
Jadi ulumul Quran itu pastilah gampang itu. Yang jelas di dalam ilmu Quran, satu harus kita ketahui bagaimana cara tentang membaca Al-Quran dengan baik yang dinamakan dengan tajwid. Ada juga fasahah. Ada juga di Al-Quran yang harus kita baris adalah adabul Quran, adabut tilawah. Ada juga bagaimana cara kita memahami Al-Quran secara menyeluruh. Kita tahu bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Apa kalamullah tuh? Apa kalamullah? Kalamullah itu omongannya Gusti Allah. Sementara omongannya Gusti Allah itu masih global, masih belum jelas, masih perlu diperjelas. Siapa yang berani memperjelas? Satu, harus orang yang memang cerdas di atas rata-rata. Makanya Allah mengutus siapa yang berani memperjelas Al-Quran itu. Karena omongannya Allah ada dalam Al-Quran. Omongannya Allah itu nggak jelas. Berarti harus butuh orang yang memperjelas. Siapa yang akan berjelas? Ternyata Allah memilih Kanjeng Nabi. Jadi dalam Al-Quran itu yang harus kita spesifik saja. Kalau tentang ulumul Quran banyak, tapi harus kita i'jazul Quran. I'jazul Quran, kehebatan Al-Quran. Jadi sekarang itu mumpung bulan Ramadan. Bulan Ramadan juga dinamakan bulan Al-Quran. Kenapa bulan Ramadan bulan Al-Quran? Karena di bulan Ramadan itu diturunkannya Al-Quran. Makanya puasa di bulan Ramadan. Kalau Al-Quran turunnya di bulan Syawal, puasa maka bulan Syawal. Ini karena bulan Al-Quran turunnya di bulan Ramadan, makanya puasa juga ayatnya Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah aku turunkan Al-Quran, kata Allah. Jadi kita sebut Al-Quran di manapun juga akan membawa titik-titik yang akan membawa ke ijaz, istimewa. Orang yang akan membawa Al-Quran akan istimewa dari segi posisi apapun. Itu namanya ijaz. Ijaz itu apa tadi? Keistimewaan Al-Quran. Jadi sekali lagi bulan Ramadan juga dinamakan bulan Al-Quran. Ya, berarti memang ulumul Quran itu kan ruang lingkupnya sangat tentang banyak dan sangat luas ya Pak ya. Berarti sekali. Mengenai seputar Al-Quran ya Pak ya. Bukan hanya ilmu tajwid saja. Bukan hanya tentang fasahah saja. Tapi ulumul Quran tentang nuzulul Quran saja, tapi memang seluruh yang mengenai tentang Al-Quran. Aspek ya. Jadi banyak sekali. Seluruh aspek ya Pak ya, berarti kehidupan yang kita pasti ada dalam Al-Quran. Di bulan suci Ramadan ini kan ya Pak ya, kita mungkin sering membaca Al-Quran, tadarus Quran, tapi mungkin dari beberapa banyak orang kita tidak tahu cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Juga memang dalam membaca Al-Quran kan ada adab-adabnya ya Pak ya. Betul. Boleh dijelaskan adabnya apa saja Pak, supaya lebih bisa dimengerti untuk kita para generasi berikutnya, biar bisa seperti Bapak seperti itu. Ada adab tilawah atau ada membaca Al-Quran juga ada. Ada adab at-tibyan fi mabahith Al-Quran itu ada at-tibyan fi mabahith ulumul Quran karya Imam Ali As-Sobuni. Ada juga at-tibyan fi adab hamalatil Quran, fi adab hamalatil Quran. Adab tata cara bagaimana cara membawa Al-Quran itu kira Imam Nawawi kitabnya. Tapi kalau ada membaca ya harus kalau ada membaca Al-Quran harus memenuhi syarat-syarat. Di antaranya harus dengan satu. Iya. Sebelum baca Al-Quran harus punya wudu, bersih dari hadas. Nah, la yamassuhu illal mutahharun. Menggang saja, kalau kita tidak suci maka tidak boleh. Itu dari yang pertama. Kemudian cara membacanya juga harus dengan memakai ilmu juga. Nggak bilang ilmu tajwid.
ada lagi fasohah, ada juga lagu. Kalau Al-Quran tanpa lagu nggak enak. Kiro apa ya? Ya, apa saja itu dah. Coba, kalau sumama. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an. Itu harus dengan Iram. Kemudian kata Nabi, zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Hiasilah Al-Quran dengan suara-suaramu. Jangan asal ceplok saja. Coba kalau tanpa lagu. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an. Enak enggak? Yang enak. Itu biasanya dibacakan oleh anak-anak di musola sih Pak, seperti itu. Kalau misalkan iramanya ada nih ya Pak, tapi tajwidnya salah, Iya. banyak yang salah gimana Pak? Ya itu yang dosa tuh. Iya, kan kebanyakan juga ada juga Pak yang kayak iramanya bagus tapi tajwidnya banyak yang salah. Ya tadi kata guru saya, almarhum orang yang jual orang tua saya, Kaifa Tasim, janganlah membaca Al-Quran terbawa dengan lagu. Iya, iramanya Pak. Hanya mengutamakan lagu. Yang bagus itu lagu mengikuti tajwid. Berarti ya harus dua-duanya. Paham tajwid dulu berarti ya, Pak. dulu ya, Pak. Tapi bukan berarti orang yang tidak paham tajwid nggak boleh baca Quran ya Pak ya? Nantinya mundur kabeh. Kita belajar. Begini ya, ketika dalam Al-Quran itu jangankan orang yang hebat, orang yang belajar mahir Al-Quran itu 2 pahala. Yang teblak-tebluk, apa bahasa teblak-tebluk bahasa Indonesia itu? Terbata-bata. Terbata-bata. Iya, teblak-tebluk itu terbata-bata. Bahasa Jawa Kalau ya. Indramayu ya susah saja. Orang terbata-bata membaca itu dapat pahala. Jangankan membacanya, memegang saja Dapat pahala. Jangankan memegang, Mendengar ya Pak. mendengar, betul, mendengarkan saja. Dapat pahala. Itulah kehebatan. Al-Quran, Masya Allah. Makanya salah satu tertinggi amalan kita itu adalah membaca Al-Quran. Jadi tentang Al-Quran itu jangankan orang yang bisa lagu, orang di Al-Quran itu semua istimewa, ijazah. Di Al-Quran itu semua istimewa. Titiknya itu juga mahal. Orang yang bisa menulis namanya khat, dan khototoh itu mahal. Dan akan Allah tinggikan juga. Kita contohkan banyak di kita juga, banyaklah orang-orang yang hebat dalam Al-Quran, yang menulis Al-Quran, orang yang melakukan Al-Quran. Ustadz Muammar Z.A. itu karena hebat suara. Di kita tokoh kita Kiai Haji Imron Ismail yang mendapat bonus dari Presiden Soeharto, dihajikan dan mendapat rumah karena bisa menulis. Di pengurusan Jamiatul Qurra wal Hufadz Indramayu ada namanya Haji Ansaruddin yang sudah melanglang buana di kejuaraan tingkat juara 1 terus. Kerjanya apa coba, hanya nulis saja, tapi Allah angkat juga. Derajatnya. Banyak sekali kalau bicara Al-Quran itu. Jangankan orang yang bisa baca Al-Quran, yang tidak bisa pun kalau apa tuh? Ada menghargai, menghormati. Terus semua, iya betul. Makanya di dalam Al-Quran tadi adab-adabnya baca Al-Quran bukan satu, di samping harus berwudu, membacanya dengan ilmu, membawa pun tidak boleh kan? Hanya membawa. Enggak boleh. Nah, bagaimana adab hamalatil Quran? Di antaranya paling serendah-rendahnya membawa Al-Quran saja, kata ulama minimal di depan dada. Yang paling bagus di atas kepala. Tapi orang sekarang hanya pinter dengan kapasitas keilmuan saja. Jadi membawa Al-Quran hanya di ceweng saja. Iya. Apa bahasa ceweng tuh? Ditenteng. Tenteng saja. Mending kalau tenteng begini. Kalau begini, Ini Pak. itu tidak ada adabnya. Oke, jadi adab-adab di dalam Al-Quran banyak sekali. Pak, berarti ini kan salah satu adab membaca Al-Quran kan berarti harus suci dari hadas dulu ya Pak. Berarti perempuan yang sedang haid itu atau menstruasi berarti tidak boleh membaca
Tidak boleh. Al-Quran. Tapi saya pernah melihat dan pernah membaca di suatu artikel, katanya memang perempuan itu boleh membaca Al-Quran ketika sedang menstruasi atau haid, juga boleh memegang, tapi dengan persyaratan Al-Quran tersebut itu memiliki arti katanya Pak. Iya, terjemahan. Itu betul gak Pak? Betul. Betul, berarti ketika kita lagi haid juga bisa ya Pak? Para ulama juga sebagian berpendapat boleh. Boleh berarti. Oh Yang iya. ada Iya, ada yang ada terjemahannya. Oh iya, berarti itu boleh ya Pak ya? kalau terjemah. Iya iya. Berarti misalkan teman-teman semua yang para wanita ini sedang haid membaca Al-Qur'annya, jangan yang tidak ada terjemahannya. Kita cari yang ada terjemahannya biar kita tetap bisa membaca Al-Qur'an, teman-teman. Nah, Pak, mungkin ada beberapa yang ingin disampaikan oleh Pak Ajis tentang bulan Ramadan ini, Pak. Satu, perbanyaklah tadarus walaupun tidak lancar. Usahakan yang namanya Al-Quran, ketika membaca Al-Quran maka harus diyakini bahwa Al-Quran akan membawa kita kepada keluhuran. Al-Quran akan membawa kita kepada kerajaan. Al-Quran akan mengangkat kita, itu ya harus diyakini. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Jadi beribadahlah sampai kita yakin. Kalau tidak yakin, ya itu namanya orang tidak yakin, nggak mungkin bisa masuk. Makanya sehebat-hebatnya ilmu apapun, sekali lagi kalau tidak yakin maka tidak mempan. Tapi sekali lagi sebagai pesan, walaupun kita tidak bisa, sekali lagi namanya belajar. Apalagi pahala orang yang mengajarkan Al-Quran. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allama. Sebaik-baik di antara kamu sekalian, kata Nabi, adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Orang tua kalau ingin sekarang haji berapa tahun? Waiting listnya 22 tahun. 22. Haji. Kata Nabi, para sahabat tanya kepada, "Ya Rasulullah, bagaimana pahala orang yang tua yang mengajarkan Al-Quran?" Itu kata Nabi, pahala orang tua yang mengajarkan Al-Quran sama kayak orang haji 10.000 kali haji. Jadi betapa agungnya Membaca Al-Quran. Pak, kalau nggak bisa baca Al-Quran gimana? Dititipkan sama kiai. Jadi sekali lagi kita harus mengagungkan Al-Quran. Pak, nggak bisa baca. Saya sebagai pengasuh jamiah, orang-orang tuh banyak yang tidak bisa baca Quran. Bagaimana cara saking kepenginnya setiap habis sholat dicium, naik ke atas kepala, ditaruh di atas. Itu saking harus mengagungkan Al-Quran. Apalagi sekali lagi pesan terakhir. Dia terakhir nggak? Oh, masih. Belum Pak. Kalau kita membaca Al-Quran, apalagi yang hafal 30 juz, hafal surah Al-Mulk, maka malaikat tidak mungkin tanya. Hafal surat Al-Mulk, malaikat Munkar Nakir tidak mungkin tanya. Itu karena apa ya? Kehebatan surat Al-Mulk. Itu dibacanya tuh hafal. Hafal. Kalau hafal. Kira ini baca. Hafal. Hanya hafal Al-Mulknya aja. Hafal Al-Mulk saja. Hafal Al-Mulk. Apalagi hafal 30 juz. Wah, Masya Allah. Tapi kalau misalkan hafal kan udah hafal nih ya Pak 30 juz, tapi tuh lupa gitu Pak. Gimana itu dosa atau enggak gitu? Makanya apa tuh kata Nabi, banyak rubbaqari'il Qur'an wal Qur'an yal'anuhu. Betapa banyak orang yang membaca Al-Quran tapi Al-Quran melaknatnya. Itu di samping satu tidak memakai kaidah ilmu-ilmu Al-Quran, ada juga para ulama yang nafsirkan pinter tapi tidak melakukan apa yang ada dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran bukan mensyafaati tapi melaknat. Makanya belajar, yang penting itu belajar. Makanya orang niatnya satu belajar. Bagaimana cara orang kita, ada yang nanya,
Pak, baca Quran nggak bisa karena orang tua kita harus bijak, apalagi mahasiswa. Ketika orang tua pengen belajar nggak bisa, nggak bisa. Orang yang hafal Al-Quran maka jasanya tidak akan rusak. Kalau nggak hafal Quran gimana Pak? Bacalah sholawat 1000 kali dalam satu hari. Yang penting 1000 itu sama, tidak akan rusak jasadnya. Sekarang begini, kenapa baca sholawat? Karena Siti Aisyah ditanya. Siti Aisyah itu siapanya Kanjeng Nabi? Istrinya. Istri yang paling Muda. Iya. yang paling muda, tapi yang tercerdas dan paling banyak meriwayatkan hadis. Itu Siti Aisyah ditanya, wahai ummul mukminin, bagaimana akhlak Rasulullah? Beliau menjawab, khuluquhu Al-Quran. Sekali lagi, akhlak Nabi berarti akhlaknya Quran. Quran berarti akhlaknya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi berarti ada dalam Al-Quran. Makanya yang berhak mensyafaati kata Allah hanya satu Nabi yang akan menolong kita, Al-Quran. Nah, bagaimana dengan Nabi? Yaitu tadi, karena Nabi adalah adanya di dalam Al-Quran. Sekali lagi, orang yang dipercaya oleh Allah untuk memperjelas Al-Quran itu Kanjeng Nabi. Makanya Kanjeng Nabi cerdasnya di atas rata-rata. Makanya kemauan Allah itu tidak ada yang tahu. Angel, apa bahasanya angel itu? Susah ditebak. Sulit Pak, Iya. sulit. Untuk digapai. Wa anfiqu mimma razaqnam. Kata Allah, sedekah. Udah. Yang pertama, alladzina yuqimunas shalah. Salat tuh salat ada berapa? 5 waktu. Berapa rakaat? 17 total. Tidak ada dalam Al-Qur'an. Al-Quran hanya menyuruh untuk sholat, tapi tidak disebutkan Detail 17 rakaatnya. 17-nya. Yang menjelaskan siapa? Siapa tuh Pak? Yang bisa menjelaskan siapa? Nabi kan? 17 rakaat waktunya begini. Gerakan sallu kama ra'aitumuni usolli. Lihatlah kamu sholat seperti aku sholat. Nabi yang perjelas. Keder Kanjeng Nabi. Enggak, Kanjeng Nabi tidak mungkin keder. Pasti cerdas. Mungkin ada yang ingin disampaikan pesan atau barangkali memang pesan untuk para generasi milenial supaya bisa mempunyai atau bisa tips menghafal Quran dengan cepat Pak. Gimana Pak? Menghafal kalau cepat ya satu tergantung kemauan. Niat. Ada niatan. Berarti niat dulu. Niat. Kalau niat pasti hafal. Ini Yasin aja bolak-balik. Iya. Yasin. Wal Quranil Hakim. Yasin maning ya Pak? Yasin maning. Iya. Kuliah saja bolak-balik. Iya. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun Iya. wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidu ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud. Bolak-balik patut. Gak selesai. Jadi sekali lagi Yang pertama niat ya Pak ya, berarti. satu niat, dua Ada kemauan. cintai. Cinta. Orang yang namanya cinta, waduh, licin ning mata. Aduh. Allah, yes. Cinta dulu lah. Yang penting pesan Cinta. singkat saja, cintai. Cinta itu licin ning mata. Ya Allah, pengen belajar Quran. Iya. Ya Allah, pengen baca minimal itu saja. Kalau terlalu berat, bagaimana orang yang biasa? Al-Quran tidak memandang orang yang biasa dan orang yang luar biasa. Al-Quran memandang sama, tidak ada bedanya. Yang ketiga tergantung satu tadi yang awal. Niat. Niat, ada kemauan ya Pak. Mau Berarti- banyak-banyak tidak. Kalau banyak retorika, kalau nggak ada kemauan, Gak bisa ya Pak, gak bisa. turu. Iya. Terus Barangkali ada yang ingin disampaikan juga Pak buat teman-teman yang lain untuk para kita kaum muda. Oke. Itu Pak. Sekali lagi, Al-Quran adalah sumber penolong yang pertama petunjuk. yang akan menjadi syafi'an li ashabih, yang akan menolong bagi orang yang pemilik Al-Quran. Kalaupun tidak, makanya orang-orang yang kita harus bijak juga bahwa Nabi Rasulullah adalah perlindungan kita yang akan kita mintai tolong juga. Jadi dua,
bacalah Al-Quran dan membaca sholawat. Bagi orang tua jangan putus asa, belajarlah walaupun bata. Itu saja. Yang penting ada keniatan untuk membaca Al-Quran. Iya, itu saja pesannya. Jadi belajar mencintai Al-Quran walaupun kita tidak bisa membacanya. Berarti teman-teman pesan dan kesan dari Pak Ajis ini yang pertama itu membaca Al-Quran. Jadi misalkan dari teman-teman perempuan yang sedang berhalangan untuk membaca Al-Quran, sedang menstruasi, bisa melaksanakan atau membaca sholawat selama 1 hari 1 malam sebanyak 1000 kali. Betul Pak? Tidak usah putus asa. Nah itu teman-teman ya, mohon dicatat sebagai notnya kita semua supaya hidup kita lebih berkah, lebih barokah, dan kedepannya supaya lebih bermanfaat dan dimudahkan gitu jalannya ya teman-teman. Sebelumnya Pak Ajis terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Ya Pak ya, karena memang melihat jadwalnya Pak Ajis yang sangat padat, saya juga menghargai maksudnya Pak Ajis telah mau gitu diundang di podcastnya kami. Oh ya, podcast. Karena satu dosen juga kan. Iya, dosen milik juga. Saya juga kan. Oh iya, santai saja. Terima kasih ya Pak atas waktunya, juga terima kasih kepada Mbak Adliah, kepada Mbak Dini yang sudah menemani saya pada podcast kali ini. Untuk teman-teman semua jangan lupa untuk subscribe ke channel Stidki NU Indramayu, jangan lupa like dan komen. Jangan lupa share juga ke teman-teman yang lainnya, upload di Instagram, di Facebook, dan di WhatsApp, di TikTok juga terutama teman-teman. Nanti jangan lupa mention ke Instagram aku atau boleh mention ke Instagramnya Stidki NU Indramayu. Sampai berjumpa kembali. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار